Gimana nih kabar kalian semua? Semoga sehat-sehat selalu ya. Di video kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradaban Islam pada masa kerajaan Umayyah dan kerajaan Seljukiyah. Tentunya kalian sudah pada penasaran kan? Langsung saja kita simak videonya ya. Stay tune. Sejarah dinasti Umayyah dimulai dari 3 bersaudara keturunan Abu Suja Umayyah, seorang berkebangsaan Persia dari Dailam, pesisir Laut Kaspia. Abu Suja mengaku sebagai keturunan raja-raja Sasaniyah kuno. Dia adalah pemimpin sebuah gerombolan yang suka berperang, yang sebagian besar terdiri atas orang-orang dataran tinggi Dailami. Pada awal abad ke-10, ketiga anak Abu Suja, Ali Imad al-Daulah, Hasan Rukn al-Daulah, dan Ahmad Mu'iz al-Daulah merupakan pendiri dinasti Umayyah. Kemunculan mereka di sejarah dinasti Abbasiyah bermula dari kedudukan panglima perang yang diraih Ali dan Ahmad dalam pasukan Makan Ibn Kali dari dinasti Samaniyah. Tetapi mereka berpindah ke kubu Mardawij Ibn Syar, pendiri dari dinasti Syariah, untuk memerangi Samaniyah. Ketika Mardawij terbunuh pada Januari 935 Masehi, Ali yang tertua dari 3 bersaudara Umayyah telah menjadi penguasa Isfahan, dan tak berselang lama ia menjadi penguasa seluruh Faris. Hasan telah menguasai daerah Jibal, dan Ahmad menguasai Karman dari Khuzestan. Shiraj kemudian dipilih sebagai ibu kota dinasti baru ini. Seperti kebanyakan orang-orang Dailam lainnya, dinasti Umayyah adalah penganut Syiah Itsna Asyariyah yang moderat. Peringatan-peringatan tradisional Syiah dibawa ke dalam wilayah-wilayah mereka, dan selama masa mereka terjadi sistematisasi dan intelektualisasi teologi Syiah. Pada tahun 945, kemajuan besar terjadi dalam dinasti Umayyah, tepatnya ketika Ahmad memasuki kota Baghdad. Masa kehancuran dinasti Umayyah. Ada 2 faktor yang menyebabkan hancurnya dinasti Umayyah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain: 1. Perebutan kekuasaan di kelas keturunan Bani Umayyah. 2. Pertentangan dalam tubuh militer antara golongan Dailam dan keturunan Turki. 3. Perpecahan antara kelas anak cucu penguasa yang berdampak kepada peperangan di antara mereka. 4. Munculnya kekuatan lain dari kekuasaan dinasti Umayyah. Kemudian, adapun faktor eksternal antara lain: 1. Semakin gencarnya serangan Bizantium ke dunia Islam. 2. Banyak dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat
di Baghdad. 3. Mulai adanya serangan dari dinasti Saljuk. Momentum-momentum penting selama dinasti Buhaywiyah. 1. Bidang ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Adud mendukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra. Diikuti oleh Syarif Ad-Daulah, ilmuwan yang muncul antara lain Ibnu Maskawih, Abu Al-A'la Al-Ma'ari, Abdullah Ar-Rahman As-Sufi, dan sekelompok Khawan Asy-Syafa. 2. Bidang pembangunan. Momentum-momentum penting selama dinasti Buhaywiyah terdapat kanal-kanal, masjid, sekolah, rumah sakit, lembaga penyantun, dan observatorium. Baha Ad-Daulah bersama wazirnya Zabur Ibnu Ad-Dashir membangun di Baghdad akademi lengkap dengan perpustakaan yang menyimpan 10.000 buku yang berada di Bain As-Surain yang bernama Dar al-Ulum. 3. Pembangunan rumah sakit Bimaristan Ad-Dudi. Tahun 978 Masehi, akademik dari Learning memiliki 24 tenaga medis dan dijadikan sebagai pusat studi kedokteran. 4. Ad-Dud Ad-Daulah berhasil mempersatukan beberapa wilayah kerajaan kecil di Persia dan Irak. 5. Banyak diskusi-diskusi ilmiah yang dilakukan tidak hanya di masjid-masjid atau rumah-rumah pribadi, melainkan di kedai-kedai, alun-alun, dan taman-taman kota serta jumlah toko buku yang menjamur di Baghdad selama masa Abbasiyah. 6. Pada zaman pemerintahan Ad-Dud Ad-Daulah, hubungan dengan Khalifah At-Tai waktu itu harmonis. Pada masa ini pula penguasa Buhaywiyah mulai pakai gelar Al-Malik. Kota lain yang maju pada zaman Bani Buhaywiyah ini selain kota Baghdad adalah kota Syiraz dan Sinar. Yang ketujuh, kemajuan-kemajuan. Kemajuan-kemajuan di atas juga diikuti oleh kemajuan perdagangan, kemajuan bidang ekonomi, pertanian, dan industri. Khusus kaitannya dengan industri ini, pada saat itu industri permadani telah terwujud. Kemajuan-kemajuan yang tercapai tersebut tentu ditopang oleh berhentinya politik dan keamanan yang bagus, sehingga dengan situasi kondusif itu menjadikan kuat dan hidupnya banyak sektor perekonomian yang menopang ekonomi dan ketahanan negara. Dinasti Saljuk. Pada tahun 469 Hijriah hingga tahun 706 Hijriah atau tahun 1077 Masehi hingga tahun 1307 Masehi. Sejarah berdirinya dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk merupakan salah satu dinasti yang utama dari bangsa Turki dan banyak perkembangan yang signifikan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk didirikan oleh Seljuk dari suku Oghuz di Turkistan. Dinasti ini dibagi menjadi 5 cabang, yaitu Saljuk Iran, Saljuk Turki, Saljuk Kirman, Saljuk Asia Kecil, dan Saljuk Suriah. Salah satu peninggalan dari dinasti Seljuk adalah Kizil Kule atau Menara Merah di Alanya, Turki Selatan, yang merupakan pangkalan pertahanan Bani Saljuk, dan Masjid Jumar di Isfahan, Iran. Raja-raja yang berkuasa di dinasti Saljuk. 1. Tugril Bek rahimahullah pada tahun 455 Hijriah atau tahun 1063 Masehi. 2. Puncak Gunung Arslan rahimahullah pada tahun 455 Hijriah hingga tahun 465 Hijriah atau tahun 1063 Masehi hingga tahun 1072 Masehi. 3. Malik Shah pada tahun 465 Hijriah hingga tahun 485 Hijriah atau tahun 1072 Masehi hingga tahun 1092 Masehi. Masa kehancuran dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk mengalami masa kehancuran tatkala meninggalnya Sultan Malik Shah disusul oleh Perdana Menterinya, Nizam al-Mulk pada tahun 1092 Masehi. Setelah kematian Sultan Malik Shah, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Burkiarok. Kemudian silih berganti kepemimpinan
hingga pada masa Muhammad Abu Syuja 1117 sampai 1128 Masehi. Inilah dinasti Saljuk mengalami kehancuran, ditandai dengan jatuhnya kekuasaan Saljuk di Turkistan oleh Khawarizm. Dari sinilah maka Kesultanan Saljuk yang dahulu besar kini menjadi kesultanan-kesultanan kecil yang mereka tidak sami tunduk di bawah satu kesultanan besar. Sebagaimana yang terjadi pada pemerintahan Tughul Baq I, Aib Arselan, dan Sultan Malik Shah. Adapun faktor-faktor kehancuran dinasti Saljuk antara lain: 1. Perselisihan yang terjadi dalam keluarga Saljuk. 2. Masuknya pengaruh kaum wanita dalam pemerintahan. 3. Munculnya api fitnah oleh para pejabat negara. 4. Ketidakmampuan pemerintahan Saljuk dalam menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak di bawah panji kekuasaan Bani Abbas. Yang kelima, terjadi friksi di dalam kekuasaan Saljuk hingga menimbulkan bentrok militer yang terus-menerus. 6. Konspirasi orang-orang aliran Batiniyah terhadap dinasti Saljuk. Yang ketujuh, terjadinya perang salib. Momentum-momentum penting selama dinasti Saljuk. Dalam bidang keagamaan, Nidam al-Muluk mendirikan sekolah-sekolah yang disebut dengan Madaris Nidamiyah. Al-Ghazali merupakan salah satu pengajar di sekolah-sekolah ini dan berjasa dalam memformulasikan paham Sunni. 2. Terdapat dua aliran besar yang memandang dunia dengan cara berbeda, yang oleh Watt disebut dengan mentalitas Arab dan mentalitas Persia. 3. Perkawinan antara kalangan kaum Saljuk dengan kalangan Bani Abbasiyah terjadi ketika Khalifah Al-Qaim menikah dengan anak saudara Tughul Bey. Al-Asfahani mengatakan bahwa bulan Muharram tahun 448 Hijriah, Khalifah telah berakad untuk menikah dengan saudara Tughul Bey, Khadijah binti Daud bin Mikail, dengan tujuan untuk memuliakan serta menyanjung Tughul Bey. Serta Khalifah Al-Muqtadi juga telah mengawini putri Sultan Malikiyah tahun 475 Hijriah. Yang keempat, penaklukan Asia Kecil di antara pertempuran-pertempuran bersejarah ialah pertempuran Malazgirt antara Saljuk melawan Romawi, di mana sebelumnya Maharaja Romanus Diogenes menolak untuk berdamai dengan menantang Ailab al-Arslan. Sikap Maharaja tersebut telah mendorong kaum Saljuk untuk mati-matian bertempur, hingga akhirnya kemenangan berada di tangan kaum Saljuk, dan Romanus bersedia untuk mengikat perdamaian. Yang kelima, dinasti Saljuk mampu mencegah rencana penyatuan wilayah Timur Arab oleh pemerintahan Fatimiyah atau Ubaidiyah di Mesir untuk berada di bawah satu payung pemerintahan mereka yang Syiah. Yang keenam, mampu menghadang gerakan Salibisme yang dipimpin Imperium Bizantium, sebagaimana mereka juga telah berusaha untuk menghadang gelombang serbuan Mongolia. Yang ketujuh, mampu mengangkat tinggi-tinggi panji-panji mazhab Sunni di wilayah-wilayah kekuasaannya. Yang kedelapan, terdapat kelompok-kelompok yang menimbulkan ketakutan di negeri-negeri wilayah Saljuk. Di antaranya ialah kelompok Hashishashin yang terkenal dengan perbuatan kejam, menipu, dan membunuh yang diketuai oleh Hasan bin Sabah, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan assassins, yang berarti membunuh atau penumpah darah. Yang kesembilan, pembangunan gedung-gedung besar yang dihiasi oleh ukiran-ukiran yang cantik dan gambar-gambar yang warna-warni, juga pembangunan kota Bukhara dan tembok Madinah, serta membangun sebuah masjid di Samarkand yang indah dan dua buah maligai yang besar. Itulah sedikit penjelasan tentang sejarah peradaban Islam pada masa Kerajaan Buwaihiyah dan Kerajaan Saljukiyah.
Terima kasih kami ucapkan untuk kalian semua yang telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.